Majelis GKJTU Jemaat Bersari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wasih dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Untuk petugas kolektan, tim SPKP 4 yaitu Ibu Endang SP, Ibu Marjuki, dan Ibu Surya. Warta jemaat Minggu 25 Juni 2023 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama, Majelis Jemaat akan membuka pendaftaran untuk kelas katekisasi baru tahun 2023 bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya kelas 3 SMP, SMA, kuliah, atau yang berodsidi dan ingin ikut dalam kelas katekisasi ini. Bisa langsung mendaftarkan diri ke Majelis Jemaat, yaitu Penatua Cornelius Gideon atau Penatua Yosua Ivan atau Penatua Dwirianto. Untuk informasi lebih lanjut akan kembali diwartakan melalui warta jemaat. Warta yang kedua, ibadah PA dan Anjang Sana Jemaat GKJTU Jemaat Bersari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 waktu jam 17 atau 5 sore. Tempat keluarga Ibu Pendeta Yuliana Wasih di Warak. Pemimpin PA Penatua Murdowo Edi. Pujian dan doa Diaken Sri Martini menggunakan kidung jemaat. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doa. Warta yang ketiga, ibadah Minggu 2 Juli 2023 adalah jadwal tukar mimbar sinode. Akan dilayani oleh Ibu Pendeta Emeritus Endang Setyamurti dari GKJTU Jemaat Salatiga dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Petugas kolektan majelis. Song leader, tim song leader 3 yaitu Saudara Janti, Mada, dan Kristi. Multimedia dan LCD, petugas 1 yaitu Saudara Heri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita masuk dalam saat teduh dan kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Sehingga saat ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini dalam keadaan baik. Kami ingin beribadah kepada-Mu Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk beribadah pada hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Yuliana Wasih yang akan melayani pada hari ini. Kiranya Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah firman-Mu dan kehendak-Mu saja. Kami juga mohon pertolongan-Mu bagi tim musik, song leader, multimedia maupun Bapak Ibu majelis, juga seluruh dari kami yang bertugas pada hari ini, yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami dan Tuhan pakai kami, sehingga kami mampu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, sehingga apa yang kami terima hari ini, firman-Mu boleh merubah hidup kami
untuk menjadi lebih baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami serahkan jalannya ibadah hari ini dari awal sampai akhir nanti dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 2, Muliakan Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan membuka ibadah kita pagi hari ini. Mazmur 43 ayatnya yang ketiga dan keempat. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Demikian firman Tuhan membuka ibadah kita pagi hari ini. Mari kita memuji memuliakan kembali Tuhan di dalam Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2. Masukkan
kita bersama diingatkan kembali akan kasih Tuhan untuk kita lakukan dan kita laksanakan sebagai anak-anak Allah. Hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa mohon pengampunan dosa. Pada ibadah ini sungguh dalam kekudusan Allah kita dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih dan karunia yang melimpah dalam hidup kami, pimpinan Roh Kudus menuntun kami. Kami datang dalam hari Sabat ini, hadir dalam persekutuan bersama dalam undangan Tuhan. Kami bersama-sama dalam ibadah ini mohon kasih karunia Tuhan, pengampunan dari Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga kami tinggal dalam kekudusan. Ajarkanlah kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan bersyukur agar ibadah ini boleh menjadikan hidup kami bertumbuh semakin kuat dan berani untuk menghadapi tantangan kehidupan. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya dari mulai sampai selesainya. Biarlah segala puji dan kemuliaan hanya kami boleh panjatkan, hanya boleh kami nyatakan dalam setiap doa dan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca dari kitab Yohanes 17 ayat 2 dan 3 sebagai berita anugerah. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Demikian anugerah Tuhan di dalam kasih-Nya telah menguasai kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah Tuhan menentukan dan menguatkan kita untuk senantiasa tetap setia dan taat kepada-Nya. Mari kita sambut anugerah Tuhan ini dalam pujian Kidung Jemaat nomor 395 bait 1 dan 2. 395. Tuhan
yang baru, adapun petunjuk hidup baru terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-32 bagian A. Demikian sabdanya. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Itulah hidup baru. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Demikian firman Tuhan yang mengajarkan kita bersama. Mari kita dengan sikap dan dengan sukacita, dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kita mengaku di dalam pengakuan iman kita, iman Katolik. Setelah kita mengamininya, mari kita sambut dalam pujian dari Kidung Jemaat 364. Kita siapkan dan kita akan sambut pengakuan iman kita dengan pujian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, kami keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 4. Yesus,
dan saudara, kita akan membaca firman Tuhan dan menjadi khotbah pada hari ini terambil di dalam Matius 13 ayat 7 dan 22 dan kemudian dilanjutkan pada Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai 34. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan menjadi benih iman kita bersama, mari kita mohon penyertaan Roh Kudus. Berdoa. Ya Allah, Engkaulah Roh yang menolong kami, dan di dalam Roh Kudus itulah kami boleh meyakini akan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya. Pertolongan Tuhan kami mohonkan. Kiranya dalam firman Tuhan ini menjadi benih iman untuk bertumbuh dalam setiap pribadi kami. Kami persilakan Tuhan menolong kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mohon dan berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Matius pasalnya yang ke-13 terlebih dahulu, dari ayat 7 dan ayatnya yang ke-22. Demikian. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayatnya yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang menjadi bacaan utama kita adalah dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Mari kita bersama mendengarkan firman-Nya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang dan tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia melebihi lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, taat dalam imannya untuk bertumbuh, dan Tuhan memberkati. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, yang dekat, jauh, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang menyertai kami dalam karunia dan anugerah
yang telah kami terima sepanjang hidup kami sampai hari ini. Roh Kudus yang menyertai dan menolong kami sehingga kami kadang terjatuh, tidak sampai tergeletak, melainkan kami terus dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bahkan kami diikat oleh Tuhan Yesus dalam keselamatan. Bapa di surga, kami pada saat ini hendak berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, baik yang dekat maupun yang jauh. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami serahkan dalam sakit penyakit mereka, dalam kesedihan dan duka mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan yang baru, penghiburan, sehingga mereka tetap untuk taat dan setia dalam segala hal. Dalam Kristus Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami, anak-anak kami, pemuda remaja kami, wanita dewasa, pria dewasa, dan juga lansia. Mereka semuanya membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan dalam penyertaan Tuhan. Kami persilakan Tuhan untuk menyertai mereka, menolong mereka. Dengan demikian anak-anak kami akan bertumbuh dalam kecerdasan mereka. Kemampuan emosional akan dimiliki dengan baik oleh orang-orang yang mengasihi Engkau. Limpahkanlah segala kasih karunia Tuhan, agar kami dapat mewujudkannya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Bapa di surga, kami khusus berdoa untuk keluarga Bapak Rudianto yang pada hari ini dalam duka karena cucu yang terkasih meninggal dunia pada saat hari ini akan dimakamkan. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai dan mengukuhkan serta menguatkan, memberikan penghiburan agar mereka dalam duka cita masih melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang dirasakannya, kesedihan yang ada, kiranya juga dimampukan untuk menghadapinya dengan baik. Kami segenap warga jemaat Tuhan ikut dalam berbela rasa dalam duka ini. Kami berdoa kiranya kami juga dapat belajar untuk melihat kebaikan Tuhan di balik duka cita yang boleh dialami oleh keluarga besar Bapak Rudianto. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami bersama dalam mengakhiri bulan Juni ini dan memasuki pekan baru untuk bulan Juli yang akan datang. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Jadikanlah bulan Juli ini berkat bagi kami untuk meneguhkan segala iman dan pengharapan kami, untuk kami terus mewujudkannya dalam hari-hari yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang, bahkan kami dapat melampaui tahun ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami serahkan perkumpulan Bapak Ibu Majelis dan kami sebagai hamba bersama-sama untuk mewujudkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian bagi jemaat-Mu. Kami mengucap syukur karena kami mulai bulan Mei, Juni, kami boleh bersama-sama melaksanakan kegiatan, program yang boleh kami susun bersama. Tuhan memberkati keluarga-keluarga jemaat Tuhan, agar kami dapat bersama-sama sehati sepikir dalam melaksanakan kasih dan karunia Tuhan untuk kami wujudkan menghadapi beban yang sering membuat kami sering menjadi lemah. Tetapi kami percayakan Engkau akan mengirim kami, menggendong kami, akan mengangkat kami, sehingga kemuliaan-Mu semakin kami nyatakan dalam ungkapan syukur. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami dalam mempersiapkan segala sesuatunya melalui budaya, sosial, dan politik, ekonomi yang dibangun. Kami percayakan Bapak Presiden dan Wakilnya, Parlemen, MPR, DPR, dan juga badan-badan pembantu pemerintahan yang ada di dalam departemen, di dalam kehidupan provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan desa dan kampung. Kami boleh serahkan mereka dalam perkumpulan masyarakat bangsa kami. Dan semua pemimpin negeri ini Tuhan karuniai dengan Roh-Mu yang penuh kuasa untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami ini segenap umat yang ada di dalamnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan meliputi negeri kami Indonesia. Bahkan kami menyerahkan bangsa kami di seluruh dunia. Kiranya ada persekutuan
dunia ini untuk mewujudkan hidup saling kasih mengasihi, adil dalam melaksanakan segala keputusan. Dengan demikian, segala peristiwa yang boleh terjadi karena semuanya itu diizinkan oleh Tuhan supaya iman, kehidupan kami boleh bertumbuh dengan semakin benar dan baik. Demikian kami boleh berseru dalam doa saat ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menyempurnakannya dalam setiap solat tingkah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa, Putra di dalam Yesus Kristus, dan dalam pertolongan Roh Kudus. Kami berdoa bersama. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing dengan didasarkan pada firman Tuhan. Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuk ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 302 bait 1 dan seterusnya. Puji persembahan. Sukaria kami dimiliki oleh karena kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan persekutuan kami, agar kami dalam mengumpulkan berkat Tuhan ini, kami dimampukan untuk melayani sesama kami lebih sungguh lagi. Kami boleh diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga kami, dan juga dalam kehidupan bersama. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus. Demikian persembahan syukur kami naikkan kepadamu di dalam doa. Terpujilah Tuhan sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Persembahan pujian.
Ibu bapak dan saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama masuk dalam Minggu Trinitas. Kita belajar untuk mengawali dan bahkan kita sebenarnya sudah masuk di Trinitas yang kedua dan yang ketiga ya. Sekarang kita bersama-sama akan menghayati tentang perumpamaan dalam kehidupan kita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya mengambil tentang hal kekhawatiran. Kekhawatiran itu sama seperti semak belukar yang menghimpit pertumbuhan benih iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara adalah orang beriman, dan iman kita sering teruji, dan ujian iman kita itu datangnya karena kekhawatiran. Begitu kata Tuhan Yesus melalui sebuah perumpamaan yang kita baca tadi. Dikatakan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Lalu Tuhan Yesus memberi penjelasan tentang artinya. Dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri itu ialah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tanaman yang tidak berbuah bisa saja mati atau dia memang tidak berbuah. Ya tumbuh tapi tidak berbuah. Jadi ada dua tantangan yang sangat serius Bapak, Ibu, dan Saudara bagi pertumbuhan benih iman kita dalam hidup orang percaya, yakni kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan dunia. Dia bukan dosa, dia ada. Kekhawatiran dan kekayaan itu ada, itu diperlukan oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia baik-baik saja. Tapi justru itu yang akan menantang atau menguji kita. Apakah kita bertumbuh dengan baik? Alkitab berulang kali mengingatkan agar kita tidak khawatir. Alkitab firman Tuhan itu banyak mengatakan, berulang kali mengingatkan kita agar tidak khawatir atau mengalami himpitan kekuatan yang berlebihan. Khawatir tentu saja boleh, Bapak Ibu, penting untuk khawatir. Penting itu. Orang yang tidak pernah khawatir perlu juga belajar untuk bisa khawatir. Karena orang yang tidak bisa khawatir itu lele-lele, hidupnya masa bodoh, gak mau peduli baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, ini sudah, kalau orang Kristen seperti ini, itu sudah mulai tanda-tanda melanggar, mengabaikan tentang Tuhan, mengabaikan sesama, bahkan mungkin mengabaikan dirinya sendiri. Khawatir tentu saja boleh, namun jika rasa khawatir itu menjadi makin membesar dari hari ke hari, maka ia akan merampas kesadaran kita untuk akan penyertaan dan kuasa dari pemeliharaan Allah. Karena itu Yesus mengingatkan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sandang, papan, dan rumah. Itu penting. Tapi kalau itu sampai menghimpit dan itu menimbulkan kekhawatiran setiap hari, bahkan berhari-hari, semuanya itu memang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semuanya itu memang dicari.
Nah, apakah Bapak Ibu dan Saudara adalah dari bagian bangsa yang mencari semuanya itu? Mari kita kembali pada iman percaya kita. Yesus berkata, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu juga memerlukan semuanya itu. Makanan, minuman, pakaian, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi apa yang sering terjadi? Kita sudah berpikir untuk kebutuhan besok. Kita sering, wah kalau ada kegiatan hari ini, saya sudah menyiapkan. Oh itu hari untuk besok, lusa, dan 3 hari ke depan. Kita sering ya menyiapkan untuk hari besok. Itu penting, iya perlu, iya. Tapi kalau itu yang membuat hari ini menjadi tidak berarti, jangan khawatir hari esok. Lakukanlah apa yang Anda bisa lakukan. Yang penting hari ini dulu. Kesusahan untuk hari ini cukuplah hari ini. Mempersiapkan untuk hari esok, hari ini cukuplah untuk hari ini. Boleh nggak mempersiapkan untuk hari? Boleh. Kekhawatiran kita itu boleh, tapi wajar. Jangan sampai hari ini kekhawatiran itu menghambat untuk besok kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Atau hari ini kekhawatiran kita terlalu besar sehingga kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kekhawatiran kita membuat kita jatuh, bahkan kita tidak bisa melakukan apapun. Kesusahan sehari cukuplah dilakukan untuk sehari. Mempersiapkan untuk hari esok cukup. Jangan 24 jam dipakai untuk menyiapkan yang besok. Hari ini cukup. Yang kekhawatiran hari ini dikerjakan. Cukup waktunya dan bisa mengerjakan apa yang sudah dirancang kemarin untuk hari ini. Jauh lebih baik hari ini kerjakan yang terbaik. Anggap besok masih ada lagi. Jadi kekhawatiran haruslah proporsional, ya, porsinya harus cukup. Jangan berlebihan, khawatirnya lebih besar. Nah kalau itu terjadi, maka kita akan tidak bertumbuh. Kekhawatiran itu besok menjadi lebih besar lagi. Ya, dia tidak boleh bertumbuh lebih besar dari iman kita. Kekhawatiran tidak boleh melebihi dari iman kita. Oleh karena itu orang sering imanmu lebih besar, ya, karena imanmu lebih besar dari kekhawatiranmu, maka akan ditambahkan apa yang Allah tahu tentang kebutuhan kita. Dikatakan dia tidak boleh bertumbuh lebih besar daripada pertumbuhan iman dan pengharapan kita akan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita lakukan hari ini, serahkan apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Benar yang kita lakukan, ya. Baik yang kita siapkan, ya. Serahkan pada Tuhan. Dan masih ada lagi ke hari ini yang harus diselesaikan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Kekuatan yang proporsional itu yang bagaimana? Dapatkah kita mengukur atau menakarnya? Bagaimana mengukur kekhawatiran dengan iman yang harus kita hadapi setiap harinya? Ibu, bapak, dan saudara, kehidupan sekarang ini dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ya, kita diperhadapkan pada banyak ragam kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu biasanya dipenuhi dengan pilihan-pilihan. Mana dulu, siapa dulu, kapan, waktunya ibu se, apa ibu se, di mana, tempatnya jauh atau dekat. Nah ini membuat kita khawatir. Telat berangkat 10 menit saja, jangankan 10 menit, 5 menit saja, jalan misalkan sudah macet. Ya, pagi-pagi semua terlambat sedikit ada jalanan sudah macet. Ada demo lah macet. Ada hujan deras macet. Ada kecelakaan macet. Hidup sekarang ini, saya tidak usah lagi ke Jakarta.
di Salatiga ini juga kita sudah diperhadapkan dengan kehidupan yang keras. Ya, tantangan-tantangan kita berat. Kecuali kalau kita di rumah pun tantangannya juga banyak. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ada aja yang harus kita kerjakan dan sepertinya juga tidak pernah selesai. Membersihkan ruang depan, yang belakang belum selesai. Dapur dibersihkan, sudah bersih, ruang tamunya harus diperhatikan lagi, nyusul lagi dan seterusnya. Banyak. Dan sebagian tenaga kerja, ini saya membaca dan mendengar banyak tenaga kerja juga mulai dikeluarkan. Dan kita sendiri juga kena PPh 21. Pas-pasan hidup sampai tanggal 21. 22 udah nggak tahu uangnya kemana, gimana, bagaimana ya. Jadi semua, banyak orang sekarang ini PPh 21. Biasanya itu apa ya? PPh itu apa? Pasal-pasal tentang itu ya, pemutusan hubungan kerja. Yang tahu itu, saya cuma ambil PPh 21 itu pas-pasan hidup sampai tanggal 21. Hah? Masa penghasilan? Pasal penghasilan. Nah itu pasal 21. Nah kita kena di PPh 21 itu. Semuanya, ya tidak semuanya, mungkin ada yang tidak 21, ada yang gajinya mungkin 5,2 gitu ya. Ya, tanggal 5 itu ya gajinya 5, tapi tanggal 2 sudah habis. Nah ini kemudian berlaku PPh 21. Pas-pasan hidup sampai tanggal 21. Nah ini kadang-kadang banyak orang pusing atau mumet ya, khawatir keuangan sekarang ini. Kemarin di rumah kami ada 18 orang datang ke rumah kami. Bukan saya yang dicari, tapi anak saya. Mereka tidak demo, tetapi mereka telah dikeluarkan dari pekerjaannya, dan kemudian ada aja alasan perusahaan ya untuk mengeluarkan, karena mungkin juga keuangan perusahaan yang mulai ditata. Kalau dulu terjadi PHK besar-besaran karena masa pandemi, nah sekarang setelah pandemi pekerjaan-pekerjaan juga mulai tertata. Robotik yang sekarang sistem digital, semua pakai sistem digital. Yang diperlukan adalah ahli-ahli yang mampu melakukan pekerjaannya tetapi juga bisa mengembangkan melalui dunia digital. Mungkin itu juga menjadi tantangan gereja. GKJTU Bendosari belum banyak, digitalnya masih masuk YouTube dan juga masih masuk di di Facebook ya. Ini masih bisa. Tetapi tantangan di sebuah perusahaan dan di luar sana, warga jemaatnya yang bekerja semua ditantang untuk melakukan. Dan ini menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, bahkan juga terjadi tekanan-tekanan perubahan hidup yang tadi disebutkan oleh Tuhan Yesus, bahwa tantangan hidup kita tidak hanya khawatir, melainkan juga kekayaan yang akan mempengaruhi kehidupan. Ibu, Bapak, dan Saudara, hari ini saya mau menyampaikan melalui firman Tuhan, dikatakan jangan kamu khawatir atau hati-hati terhadap tipu daya kekayaan. Menjadi riskan untuk disampaikan memang, jika tidak disertai dengan pemaknaan yang utuh dan contoh penerapan yang konkret. Nah sekarang mulai kekhawatiran membuat hidup kita, iman kita terhimpit. Kekayaan juga membuat banyak orang mulai terhimpit, imannya mulai mengecil, bahkan terhimpit oleh kekhawatiran dan juga kekayaan. Sebab kompleks terlalu rumit untuk kekhawatiran dan takaran kekayaan ini berbeda bagi satu jemaat ke jemaat yang lain. Setiap pribadi, setiap keluarga, setiap orang itu memiliki tantangan himpitan yang berbeda-beda. Oleh
Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita melihat rambu-rambu apa dalam menghadapi jika terjadi kekhawatiran yang melebihi kapasitas kita, supaya kita dengan proporsional juga mengukur apakah kekhawatiran kita ini justru akan terus membuat iman kita bertumbuh, ataukah kita terhimpit dan kemudian iman kita tidak menghasilkan buah. Pada pernyataan awal, bagaimana kita mengukur, menakar kekhawatiran agar kita bisa mengelola secara proporsional, mengelola kekhawatiran untuk menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kita. Untuk menjawab hal tersebut, mari kita kembali pada perumpamaan tentang benih yang jatuh di semak duri. Pertama, kalau kita merasa bahwa kita ini adalah benih firman Tuhan yang tumbuh dalam iman kita, dalam hidup kita, pertama kita harus menyadari bahwa benih, bahwa firman Tuhan, kehidupan dan roh Tuhan itu yang ditaburkan oleh Tuhan dalam hidup kita bukan benih kekhawatiran, melainkan benih kerajaan Allah yang membangkitkan, yang mendatangkan sukacita, yang senantiasa membawa damai sejahtera dan kasih karunia. Seberapa besar Bapak Ibu merasakan tanda-tanda kerajaan Allah ini yang tumbuh dalam iman kita? Apakah lebih besar dalam kekhawatiran kita? Apakah mengalahkan kita ketika kita mencari kekayaan? Ibu, Bapak, dan Saudara, kalau kita memiliki pada hari ini dan hari ini dan hari ini, kita memiliki semangat untuk terus bersukacita, kita memiliki damai sejahtera, kita merasakan kasih karunia Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh kekhawatiran, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Apakah ada kasih Tuhan di dalam hati kita? Apakah kita masih percaya dan mengimani? Dan kalau iya, berarti Bapak Ibu dan Saudara, benih iman Bapak Ibu dan Saudara ada di dalam penyertaan Tuhan. Boleh khawatir? Boleh, tapi proporsional ya. Kekhawatiran kita jangan sampai mengabaikan kita untuk mengucap syukur. Pegang itu, pegang. Orang Kristen yang tidak menampakkan hidup sukacita berarti hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Amin. Kehidupan orang Kristen yang hidupnya tidak mendatangkan damai sejahtera berarti hidupnya ada dalam kekhawatiran. Amin. Bapak Ibu tunjukkan, kalau Bapak Ibu ada di dalam Tuhan, berarti Bapak Ibu tinggal di dalam Tuhan, kerajaan Allah ada di dalam iman Bapak Ibu dan Saudara. Orang Kristen kenapa disuruh sukacita dalam segala hal? Karena inilah jawabannya. Karena Bapak Ibu telah ditabur benih oleh Allah sendiri. Nah, benih yang pertama itu dinyatakan orang Kristen yang hidupnya mulai kelihatan tidak ada damai, tidak sukacita, dan tidak ada merasakan kasih karunia, perlu kita tolong supaya semak kekhawatiran, supaya semak kekayaan yang menghimpitnya boleh dilepaskan. Itu baru pertama Bapak Ibu. Nah, yang kedua, tumbuhkanlah firman Tuhan dan roh yang berisi kekuatan itu, kasih itu, ketertiban itu dalam hidup kita setiap hari. Setiap hari. Saya sering ditanya, Bu Yuna ini kok semangat banget? Lah, saya mengajarkan jemaatku harus semangat. Saya harus semangat. Kalaupun ada kekhawatiran, ya. Kalaupun ada kekurangan, ya. Aku bukan orang yang kaya, tapi Allah itu kaya luar biasa. Kalau aku minta, minta saja. Dan saya mintanya juga proporsi. Apa yang kita butuhkan, minta sama Tuhan. Dan kalau minta harus pasti bahwa itu akan mendatangkan kekuatan, mendatangkan kasih, dan hidup semakin tertata. Mari kita latih kekuatan iman dan keterampilan hidup kita dari hari ke hari agar makin bertumbuh benar dan kuat. Itulah iman. Caranya bagaimana? Belajarlah hidup tertib. Tambahkan
bukan ilmu, jaringan, dan keterampilan-keterampilan. Tidak udah jauh-jauh. Kita sudah diajarkan. Pergilah ke ujung-ujung bumi. Bagaimana aku melakukannya? Pada UIN Sunday yang lalu kita sudah belajar. Pada kebadah yang kemarin, pada undur-undur juga kita diingatkan kembali. Bapak Ibu nggak perlu pergi ke Afrika, Bapak Ibu nggak perlu pergi ke Eropa, Bapak Ibu nggak perlu pergi ke Asia seluruhnya. Cukup kita berdoa dan kemudian mengumpulkan agar pengemban misi berjalan ke sana. Pelayanan dan pekerjaan pekabaran Injil dapat dinyatakan oleh siapa? Aku menjadi bagian. Aku nggak perlu khawatir karena aku bisa mendukung dalam doa dan dana. Tidak perlu besar, tidak perlu panjang. Doa kita cukup, Tuhan mendengar. Dan apa yang kita kumpulkan cukup untuk semua orang. Kerjakan bagian kita secermat mungkin, tekun dan optimalkan. Melihat sesuatunya dari tinjauan, dari cara pandang kita. Dengan berpikir positif, kita harus optimis. Kita harus melakukan dalam setiap peristiwa kehidupan kita harus bernuansa sukacita dan kegembiraan. Nah, bagaimana? Lakukanlah itu. Jangan melatih roh dan jiwa kita untuk manja. Jangan mengeluh, apalagi bersungut-sungut. Nah, orang yang manja, mengeluh dan bersungut-sungut akan menghilangkan sukacita dari Tuhan. Surga tidak ada di dalam hidupnya. Tanda-tandanya tidak ada. Berarti hidup orang yang tidak menanggalkan kerajaan Allah. Hidupnya manja, hanya minta, tapi ketika diberi tidak dimanfaatkan dengan baik. Mengeluh karena selalu mengatakan kurang, padahal Yesus mengajarkan cukup. Dan juga jangan bersungut-sungut, lakukanlah dengan pujian. Kenapa orang Kristen menyanyi? Karena orang Kristen harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan menyanyi. Orang yang bersungut-sungut itu seperti pepaya mentah. Mulutnya seperti ujung pepaya mentah. Hati-hati. Masih ingat pepaya mentah? Kalau matang sih sudah bulat, tapi pepaya mentah. Jangan seperti pepaya bersungut cucu. Semua tahu buah pepaya? Tak tes itu dulu, ya kan? Buahnya banyak, tapi ujungnya seperti mulut kita kalau mangga. Yang ketiga, tambahkanlah kasih dan sukacita melalui praktek hidup sehari-hari, dimanapun kita berada. Sehari-hari itu dilakukan. Lakukanlah seperti melakukan kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha pemurah, Tuhan Maha kasih dan sayang. Itu betul. Kita yang sering tidak mau mendapatkan itu. Mari kita memberikan segala sesuatu itu sebenarnya. Kalau kita memberi kepada orang lain, itu berarti juga memberi kepada dirinya sendiri. Memberi kemuliaan kepada Allah, Allah juga akan memberikan kemuliaan kepada kita. Mengasihi kepada sesama juga diberikan kepada kita. Itulah hukum hidup yang utama dan terutama bagi kehidupan kita. Sukacita didapat bukan dari kelimpahan materi, tetapi kelimpahan kasih. Itulah orang Kristen, itulah pengikut Kristus. Sebab Yesus berkata, seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggallah di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Cukup. Menjadi orang Kristen itu cukup seperti itu. Yesus tidak mau neko-neko. Bapak Ibu dan Saudara juga tidak perlu. Karena apa yang Tuhan berikan, kalau kamu ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kamu. Dan kasih, sukacita, semuanya akan dipenuhi di dalam hidup kita sehari-hari. Yang keempat, hiduplah tertib. Nah, ini yang sulit tapi harus diusahakan. Tekun.
dan kerjakan bagianmu yang dengan optimal. Apa yang menjadi bagian kita, kerjakan dengan senang hati, sekecil apapun. Ini juga pesan untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang bermain musik. Gereja ini butuh pemain musik, dan kita sudah siapkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin mengembangkan talentanya untuk main musik, silahkan datang. Karena kami juga mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin ada bakat terpendam, seperti Mas Iwan, dulu gak bisa main musik, tapi karena ada kayak terpaksa, tapi dilakukan dengan sukacita, dan sekarang bisa. Nah, oleh karena itu lakukan dan kerjakan bagian yang kita miliki itu. Apapun yang kita mau cobalah bersama dengan Tuhan. Janganlah kita biarkan kemalasan ada di dalam hidup kita. Di sini dikatakan janganlah kita biarkan dosa, kemalasan, dan kesembronoan menyergap hidupmu. Orang yang hidupnya tertib, tekun, itu mengerjakannya dengan baik. Yaitu kita tidak boleh melakukan apa yang dikatakan kemalasan atau malas. Jangan lagi malas. Kalau untuk bekerja dengan Tuhan jangan malas. Kerjakan apa saja yang bisa. Oh Tuhan, tolong saya kok malas. Jangan biarkan dosa malas itu melingkupi kita. Kerjakan dengan baik dan jangan sembrono. Malas dan sembrono itu sering menyergap orang-orang Kristen. Ingat itu. Sumber dari segala kekhawatiran adalah dosa, kemalasan, dan hidup sembrono. Banyak orang sedih, hidupnya penuh dengan kekhawatiran karena ia malas dan sembrono. Malas untuk melakukan apa-apa yang diberikan oleh Tuhan. Malas untuk meraih apa yang telah Tuhan berikan. Malas dan kemudian sembrono untuk melakukan keinginan. Orang yang dilanda banyak kekhawatiran itu hidupnya itu tidak efektif. Hidupnya bahkan tidak jarang mereka malah tidak mau bekerja. Orang malas itu orang yang penuh dengan kekhawatiran. Cuma mereka tidak bisa mengungkapkan kekhawatirannya. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Ini firman Tuhan. Inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus juga di jemaat Tesalonika, sehingga ia menuliskan demikian. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan demikian makan makanannya dan dengan demikian minum minumannya sendiri. Orang malas tidak ada yang dimakan karena tidak melakukan pekerjaan. Jadi lakukanlah segala sesuatu bersama dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha pengasih dan penyayang. Manfaatkan itu dalam ketekunan kita dalam iman. Dan yang terakhir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Dialah yang memelihara kehidupanmu. Kita ada ini karena Allah ingin kita melakukan sesuatu. Yuk, kita bersama belajar untuk berserah. Orang yang ada sukacita, hidupnya berserah. Dan berserah itu ikhlas. Ikhlas itu kalau sudah melakukan sesuatu, tidak ada harapan apa-apa. Dia sudah dilakukan begitu saja. Ikhlas itu habis. Ikhlas itu tidak hitung-hitungan. Kasih-kasih, dan selesai itu ikhlas. Jika saudara sudah mengerjakan bagian kita yang total dan optimal, ikhlas dan tuntas, maka selebihnya serahkan pada Tuhan. Dari kehidupan untuk menyelesaikan adalah bagian Tuhan. Banyak orang Kristen diberkati Tuhan karena hidupnya berserah kepada Tuhan. Apa yang dia tahu dan dia punya, dia berikan. Kalau dua pakaian ada satu diminta, dia kasihkan dua-duanya, karena yang berikutnya dia akan menggantikan. Beli satu aja. Duanya diberikan, tapi dia beli satu, karena dia cukup.
Jadi jika hal tersebut kita kerjakan dengan baik, maka hidup rohani dan jasmani kita niscaya akan bertumbuh sehat, kuat, dan berbuah lebat. Bukankah untuk menyingkirkan onak duri kekhawatiran itu yang mengganggu kehidupan kita adalah bertumbuhnya menjadi pohon yang besar. Ya, benih yang ditabur di dalam tubuh kita, hidup kita harus lebih besar daripada kekhawatiran. Ya, jadi iman kita harus tumbuh lebih besar dari kekhawatiran dan kekayaan kita. Itu yang diberkati Tuhan. Otomatis onak duri dan kekhawatiran kalau iman kita bertumbuh lebih besar, yang mati adalah kekhawatiran. Menyingkir jauh dari pepohonan yang bertumbuh lebih besar. Pohon iman kita bertumbuh lebih besar, lebih kuat, lebih kokoh. Maka semak duri yang bertumbuh di sekelilingnya, dia akan kalah dan dia tidak akan menghimpit kita, melainkan akan menjadi lebih kecil. Kalaupun ada, dia tidak akan bertumbuh lebih besar. Demikian firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan benih iman yang bertumbuh lebih besar dari kekhawatiran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami punya Allah. Engkau sebagai pribadi yang dapat kami andalkan. Di dalam masa kesulitan apapun juga, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami menghadapinya seorang diri. Sebaliknya Engkau berjanji akan menjawab masa depan kami dan menjamin masa depan kami. Dan janjimu itu akan selalu dapat diandalkan. Oleh sebab itu, di dalam segala keadaan, hati kami akan merasa tentram karena kesungguhannya Engkau Tuhan yang setia dan sanggup menggenapi janjimu tepat pada waktunya. Kami tidak perlu khawatir. Kami menyerahkan hidup ini di sepanjang pekan yang akan kami lewati di dalam tangan-Mu. Lindungilah diri kami dari semua yang jahat, dan bimbinglah kami semua agar mampu mengerjakan semua tugas serta tanggung jawab kami dengan sebaik mungkin. Kami menyadari bahwa kemampuan kami sangatlah terbatas. Namun anugerah-Mu memungkinkan setiap pribadi kami untuk mencapai keberhasilan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Hanya dengan demikian, barulah kami dapat menjadi saksi-Mu, serta hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemimpin Agung, dan kami berdoa bersama. Dan sempurnalah doa kami, dan Engkau menyertai kami. Kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, karena telah sambut firman Tuhan dengan penuh syukur. Kidung Jemaat 344 bait 1 dan 2. Nah
ibadah kita pada siang hari ini dengan bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Pergilah dan pulanglah ke rumah masing-masing dalam pekerjaan dan pelayanan masing-masing, dan jangan lupa bahwa hidup ini penuh tantangan. Dan janganlah sampai kekhawatiran mengalahkan iman kita, melainkan kita tetap dengan syukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan menyertai dan memberkati kita. Mari kita bersama mundur dengan membawa damai sejahtera, dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Kita akan akhiri dengan pujian penutup dari Kidung Jemaat nomor 344, baitnya yang ketiga dan keempat. Gusti berkahi Mas Bro. anak-anak nggak bisa ini. Anak di rumah. Jas. Anak-anak Pak. Bagi. Oh, gigi, terima kasih.
berkahi Pak. Nggih, matur. Iya, halo Nak. Iya. Pak Bos, Pak meteran. Nggih. Pinten jurusan iki? Alah, berkisar 400, 500. Sak meter e? Nggih, murah. Boten. Kula kan jeneng sate. Oh, alah. Dan mriku. Pak New meninggal. Kecelakaan terus meninggal. Iya, kemarin di polsek. Kenapa? Makanya ada berai. Nah, betul kan bangsa Pak Dasi. Pembentangan baliknya selembar, kalau 346 atau 344 ini. Ketemunya 34. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih. Nah, ini sudah menjadi penanda ibadah kita setelah berakhir. Dan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu dan saudara yang beribadah secara online. Kiranya kasih Tuhan senantiasa beserta dengan kita semua. Untuk ibadah minggu depan tanggal 2 Juli 2023 adalah program tukar mimbar sinode, dan di GKJDU Jemaat Bundesari akan dilayani oleh Ibu Pendeta Endang Setiamurti dari GKJDU Salatiga. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang tidak berhalangan maupun tidak sakit dan dapat hadir ke gereja secara langsung, kami persilahkan untuk mengikuti ibadah secara offline. Dan apabila Bapak Ibu dan Saudara tidak dapat hadir ke gereja, bisa mengikuti secara online baik melalui Facebook maupun melalui YouTube. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Dan satu lagi warta tambahan, yaitu ibadah PA dan Anjang Sana tahun 2023 akan kembali dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 bertempat di rumah Ibu Pendeta Junia Nawangse di Warak. Bagi Bapak Ibu dan Saudara bisa langsung hadir di sana sebelum pukul 5 sore karena ibadah akan dimulai pukul 5. Dan bagi Bapak Ibu yang akan berangkat bersama juga boleh untuk hadir terlebih dahulu di gereja pada pukul 4:30. Demikian informasi dan warta pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.